Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adil Wicaksono dengan NIM 0554582262, Prodi Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Soal nomor 1, perbedaan proses adopsi dan difusi inovasi plus contoh. Proses adopsi adalah proses dalam diri seorang petani ketika ia memutuskan menerima atau menolak suatu inovasi. Proses ini bersifat individual, mulai dari mengenal, menaruh minat, mencoba lalu memutuskan memakai inovasi tersebut. Contohnya, petani memutuskan mencoba varietas padi unggul setelah melihat hasil panen di lahan percontohan. Proses difusi adalah penyebaran inovasi di suatu masyarakat atau kelompok tani, fokusnya pada bagaimana informasi menyebar lewat komunikasi kelompok tani, penyuluh, atau media. Contohnya, teknologi tanam jajar legowo menyebar dari satu kelompok tani ke desa-desa lain setelah diperkenalkan penyuluh. Soal nomor 2, upaya penyuluh untuk mempercepat difusi inovasi. Untuk mempercepat difusi, penyuluh pertanian dapat melakukan 1. Menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami melalui template, pertemuan kelompok, leaflet, atau media sosial. 2. Mengadakan demonstrasi cara dan hasil agar petani bisa melihat bukti langsung manfaat inovasi. 3. Melibatkan petani sebagai pelaku utama, misalnya membuat sekolah lapang atau praktik bersama. Menggunakan petani pelopor, opinion leader sebagai contoh keberhasilan yang dapat ditiru petani lain. 5. Menyesuaikan inovasi dengan kondisi lokal, baik dari legal, biaya, tenaga kerja, maupun kecocokan lahan. Yang keenam, memberi pendamping sampai petani benar-benar mampu sehingga inovasi tidak berhenti di tahap pengenalan saja. Soal nomor 3, penyuluhan partisipatif. Pengertian dan karakteristik disebut partisipatif karena petani dan penyuluh bersama-sama terlibat dalam proses belajar, mulai dari mengidentifikasi masalah, merencanakan kegiatan, pelaksanaan, hingga mengevaluasi. Petani tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai pengambil keputusan. Karakteristik penyuluhan partisipatif. 1. Berbasis kebutuhan petani, bukan program dari atas. 2. Keputusan dibuat bersama antara penyuluh, petani, dan 3. Pembelajaran bersifat praktek langsung di lahan petani. Mendorong kemandirian kelompok untuk merencanakan dan memecahkan masalah sendiri. Menggunakan diskusi, demonstrasi, dan eksperimen lapangan sebagai metode. Relasi penyuluh sebagai fasilitator bukan instruktur. Soal yang keempat, perbandingan pendekatan laku dan pendekatan partisipatif, aspek sistem latihan dan kunjungan laku. Penyuluhan partisipatif tujuannya menyampaikan paket teknologi dari pusat ke petani, meningkatkan kemampuan petani, memecahkan masalah sendiri, sasaran petani melalui ketua kelompok tani, kontak tani, seluruh anggota kelompok tani yang terlibat, aktif organisasi, terstruktur, terjadwal, bersifat top dan fleksibel. Berdasarkan kebutuhan lokal, metode latihan rutin, kunjungan penyuluh, penyampaian informasi satu arah, diskusi, sekolah lapang, eksperimen bersama, peran penyuluh instruktur yang memberi materi, fasilitator yang mendampingi dan memberdayakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.